أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ali Imran 102. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang pada hari ini telah membangunkan kita dari kematian kecil kita, yaitu dibangunkannya dari tidur untuk kembali diberikan kesempatan untuk kita memperbaiki hidup dan juga kesempatan bertaubat dari dosa-dosa agar hidup jauh lebih baik untuk menuju mardhatillah atau ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat salam semoga senantiasa tercurah kepada Khatamul Anbiya, kekasih Allah, manusia termulia, kekasih kita semua, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, kita ngobrol lagi ya. Jika pada hakikatnya dunia dan akhirat ini memang tak ada bedanya, karena dunia merupakan miniatur dari akhirat jua. Jika di akhirat ada neraka yang digambarkan sebagai satu tempat bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat pada saat di dunia. Begitupun di dunia, pada saat manusia melakukan dosa dan maksiat, tentunya batinnya akan tersiksa. Bahkan tak jarang beberapa orang yang mengakhiri hidupnya karena sudah tak kuat menahan siksa batin yang dialaminya. Dan tak sedikit orang-orang yang melakukan kejahatan berakhir di penjara. Nah, itulah hakikatnya neraka di dunia. Namun, hanya orang-orang yang beriman dan bertakwalah yang penuh rasa syukur yang akan merasakan nikmat yang Allah berikan, yang akan melahirkan ketenangan jiwa. Itulah hakikatnya surga di alam dunia ini. Harta belum tentu membawa ketenangan, jabatan belum tentu membawa ketenangan. Hanya jiwa yang penuh rasa syukur yang akan membawa ketenangan dalam hidup ini. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, Shiratal Mustaqim seperti yang sudah dibahas pada video sebelumnya, merupakan atau hakikatnya adalah agamanya Allah yang hak dan yang lurus. Bahkan diibaratkan satu helai rambut dibelah menjadi 7, itu sangat mustahil untuk terlihat. Bahkan jangankan manusia, kutu saja yang kecil mungkin terpeleset saking kecil dan licinnya. Bahkan tajamnya melebihi tajamnya pedang. Sebagaimana ada dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Balaghani annal khisra adakku minasy'arati wa ahaddu minasyayf. Aku diberitahu bahwa jembatan itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam atau lebih tajam dari pedang. Ini satu isyarat dari Allah bahwa kita harus berhati-hati dalam berpikir, berbuat, berucap, dan juga melangkah dalam hidup ini. Jangan sampai kita disesatkan oleh bisikan iblis dan setan
yang senantiasa menyelinap ke dalam hati kita melalui pandangan, pendengaran, ucapan dan tingkah laku kita, sehingga kita tidak bisa melihat kebenaran agamanya Allah atau siratal mustaqim, jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna ini ada pada saat kita dalam keadaan sujud. Kita perhatikan coba sujud kita dan kita coba renungi. Pada saat kita sholat atau pada saat kita sujud, 7 tulang pada alat indera kita menandakan bahwa kita hanya makhluk kecil yang tidak ada daya tanpa kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kening merupakan dari kepala yang bersujud, menandakan bahwa kita bukan apa-apa di hadapan Allah. Dan dengan adanya akal pikiran yang ada di kepala kita, kita dapat memilih dan memilah antara hak dan yang batil. Kemudian, tulang yang ada pada kedua telapak tangan kita pun bersujud, menandakan bahwa kita dalam bertindak harus sesuai dengan aturan, baik aturan agama maupun negara. Jangan merugikan orang lain atau mengambil hak-hak orang lain dengan cara mencuri, korupsi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, tulang kedua lutut dan kedua jari kita yang ada pada kaki ini pun bersujud. Ini menandakan bahwa setiap langkah kita harus dijaga. Jangan sampai melangkah di jalan kemaksiatan dan dosa yang akan mengakibatkan terjerumusnya kita ke dalam dosa ataupun neraka yang ada di dunia maupun di akhirat. Sujud akan menghancurkan kita dari kesombongan, iri hati, hasad dan buruk sangka ataupun ghibah terhadap orang lain. Lihatlah sujud. Kita sama rata. Tak ada si kaya atau si miskin. Tak ada pejabat atau rakyat kecil. Kita sama di hadapan Allah. Hanya makhluk yang tak berdaya, bersimpuh mengharap ampunan dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika hakikat sujud ini kita terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah jembatan Siratal Mustaqim yang ibarat sehelai rambut dibelah 7, yang pada hakikatnya adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terlihat jelas. Bahkan dengan kekuatan iman dan takwa kita akan mampu melewatinya tanpa terluka meskipun tajamnya melebihi 1000 kali tajamnya pedang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.